Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak ibu sekalian. Mudah-mudahan anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ibu berharap pada pertemuan yang ke-16 ini adalah pertemuan yang terakhir materi kita mengenai transformasi. Sekarang kelanjutan transformasi kemarin kita akan membahas lagi, yaitu rotasi atau perputaran. Nah, sekarang untuk rotasi ini kita lihat pengertian rotasinya. Silakan anak ibu pelajari ini. Ibu tidak akan membacakan keterangannya, ibu akan menerangkan gambarnya saja. Nah, sekarang kita melihat di sini gambarnya adalah ada ini titik O P, berarti ini garis OP. Garis OP ini kita putar ya, kita putar karena dia perputaran itu kita mempergunakan derajat, berarti kita putar sejauh 30 derajat ya, 30 derajat. Arah putarannya adalah lawan jarum jam sejauh 30 derajat, menjadi dia P1. Nah, sekarang kita putar lagi dari P ini, kita putar sejauh 50 derajat arah lawan jarum jam ya. Ini kita ambil P2. Nah, dari perputaran itu ya, kita dapat mengambil kesimpulan, dapat diketahui unsur-unsur sebagai berikut ini ya. Ini unsur-unsurnya, silakan anak ibu baca dan pahami. Berikutnya kita lihat lagi gambar yang kedua. Pada gambar kedua ini kita akan mengambil sebuah garis AB. Ini garis AB. Ini adalah titik O atau titik pusatnya di O. Jarak O ke A ya. Kemudian jarak O ke B, ini dia. Nah, sekarang kita putar sejauh negatif. Kalau tadi positif, sekarang kita putar sejauh negatif ya. Negatif 40 derajat, berarti dia arah jarum jam. Kalau negatif arah jarum jam lagi. Jadi titik A ini kita putar sejauh 40 derajat, ini dia sejauh 40 derajat, berarti karena dia arah jarum jam berarti negatif 40 derajat. Ini dia menjadi A aksen. Nah, kemudian ini titik B kita putar pula sejauh 40 derajat atau negatif 40 derajat ya. Maka garis AB kita ini akan sama panjangnya dengan garis A aksen B aksen, tapi dia tidak sejajar ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini ada terdapatnya sebuah segitiga OAB ya. Nah, sekarang segitiga berikutnya O A aksen B aksen. Jadi dua buah segitiga ini dia akan sama, itu kita sebut dengan kongruen ya. Kemudian dari hasil gambar kita ini yang kedua, maka inilah keterangannya, silakan anak ibu pahami. Nah, dari rotasi tersebut inilah kesimpulan yang bisa kita ambil pada rotasinya ini. Nah, ini silakan anak ibu catat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi rotasinya terhadap sumbu koordinat ya. Rotasinya terhadap sumbu koordinat. Bagaimana pula dia terhadap sumbu koordinat? Ingat ya, kalau dia perputarannya lawan jarum jam berarti dia positif. Nah, kalau dia arah jarum jam berarti dia negatif. Nah, sekarang kita lihat lagi rotasi pada bidang kartesius ya, sumbu koordinat ini. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas rotasi negatif 90 derajat ya. Nah, sekarang kita ambil yang pertama, ini keterangannya. Yang pertama kita ambil titik C 6,4 ya, ke C aksen. Nah, ini C dia negatif 90 derajat, berarti negatif itu arah jarum jam ya, arah jarum jam. Nah, ini kita putar sejauh 90 negatif 90 derajat, maka titik C aksen kita menjadi ini ada 4 untuk sumbu X dan min 6 pada sumbu Y, maka C aksen kita 4, min 6 ya. Kemudian diambil lagi titik yang kedua adalah titik D. Titik D kita adalah min 4, min 5.
ini min 4, min 5 ya. Min 4, min 5 kita putar sejauh negatif 90 arah jarum jam. Jadi kita putar arah jarum jam. Nah, tibanya di sini. Ini titik D kita adalah min 5,4 ya, min 5,4. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Karena dia dari tadi C ya, ke C aksen itu 6 pada sumbu X, sehingga dia lawannya 6 pada sumbu Y. Kemudian 4 pada sumbu Y di C-nya, kemudian C aksennya menjadi X, di X letaknya ya. Nah, begitu juga untuk titik D. Titik D min 4 pada X, sumbu X, sedangkan lawannya di Y positif 4. Di sini min 5 di sumbu Y, kemudian di D aksennya adalah min 5. Jadi sama-sama dia ya, tapi beda letaknya di sumbu Y ke sumbu X. Nah, berarti kesimpulan kita dapatkan ini ya. Titik P A, B menjadi P aksen adalah B, min A. Itu untuk negatif 90. Nah, sekarang untuk yang kedua itu rotasi 90. Kalau rotasi 90 itu adalah lawan jarum jam ya. Sekarang Ibu ambil titik A-nya adalah min 5, min 2. Ini kita geser sejauh A aksen ya, sebesar 90 derajat. Berarti lawan jarum jam. Dia menjadi A aksen 2,5. Kemudian kita ambil lagi titik B ya, titik B ini min 2,5 ya, min 2,5 Ibu ambil, kita geser sejauh 90 derajat ya, sejauh 90 derajat lawan jarum jam, maka dapat B aksen kita adalah min 5, min 2. Nah, berarti dari titik A aksen ke dari titik A ke A aksen dan B ke B aksen, maka dapat kita ambil kesimpulannya lagi adalah untuk rotasi 90 derajat dengan pusat O 0,0, maka titik P A, B untuk P aksen menjadi min B, A ya. Ini untuk yang positif 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat lagi itu untuk rotasi 180 derajat. Nah, ini rotasi 180 derajat. Nah, rotasi 180 derajat ya. Yang pertama, titik M adalah 5,3. Untuk M aksennya kita ambil M-nya 5,3. Karena dia positif 180 diputar sejauh 180 derajat lawannya arah jarum jam ya. Putaran kita lawan jarum jam. Nah, dia akan membentuk garis lurus ya, garis lurus. Berarti ini M aksen kita, maka M aksen kita adalah min 5, min 3. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ini min 5. Min 1, min 2, min 3, min 3. Jadi kita dapatkan M aksennya min 5, min 3. Kemudian untuk N 4, min 5. Titik N kita ini ya, 4, min 5. Ini 4, ini di sini min 5. Nah, ini titik N. Kita putar sejauh 180 derajat. Jadi garis lurus membentuk garis lurus pula, maka N aksen kita menjadi min 4,5. Ini min 4 pada X, 5 pada Y. Maka dari hasil perputaran sejauh 180 derajat ya, maka bisa kita ambil kesimpulan untuk rotasi yang 180 itu menjadi P titiknya A, B, sehingga P aksen kita min A, min B ya, sama-sama lawan. Inilah untuk rotasi 180. Nah, kalau dia untuk rotasi negatif 180, silakan anak ibu cobakan nanti, dia akan berputar searah jarum jam. Nah, silakan dicobakan nanti ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi contoh soal. Contoh soal, tentukan bayangan titik P
12,-6 pada rotasi yang pertama 0,90, berarti rotasinya positif 90 derajat. Nah, tadi kita sudah dapatkan untuk rotasi itu P A, B, rotasi 90 derajat itu P aksennya adalah min B, A. Kalau titik P kita 12,-6, maka menjadi untuk titik 12-nya di X menjadi di Y. Min 6-nya di Y, dia berlawanan di X pada P aksennya. Jadi berlawanan, jadi min menjadi positif. Maka P aksen kita adalah 6,12. Kemudian kalau dia dirotasikan sejauh 180 derajat, dia positif ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau untuk 180 derajat berarti dia titik P A, B, maka P aksennya adalah min A, min B. Kalau titik kita tadi 12,-6 berarti dia menjadi P aksen kita adalah min 12, kemudian min 6 karena min B. Ya, min menjadi positif berarti P aksen kita 12,6, min 12,6. Nah, itu untuk satu titik. Nah, sekarang kita lihat lagi kalau bayangan kurva. Bayangan kurva kita Y sama dengan 3X kuadrat kurang 6 pada rotasi 0,-90 derajat. Nah, sekarang kita ingat ya, untuk rotasi min 90 derajat itu ingat untuk P A, B dan P aksennya adalah B, min A. Karena titik garis kita ini yaitu titik Q X, Y ya. Kita misalkan titiknya titik Q X, Y berarti di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, maka titik Q kita X, Y atau A, B tadi, maka dia akan menjadi kalau negatif 9 yang X-nya menjadi Y, yang Y-nya menjadi min X. Maka kita dapatkan untuk X sama dengan Y, X sama dengan Y ya, X sama dengan Y. Jadi kalau X aksen maka sama dengan Y, karena Q aksen ya. Nah, kalau begitu Y sama dengan X aksen. Untuk Y aksen berarti untuk Y aksen sama dengan min X karena dia berlawanan. Nah, ini min X dia. Nah, untuk X sama dengan min Y aksen. Sekarang untuk persamaan garis kita atau kurva kita bisa kita substitusikan ya. Y, kurva kita Y sama dengan 3X kuadrat kurang 6. Maka diperoleh Y sama dengan 3X kuadrat kurang 6. Y-nya tadi sama dengan Y sama dengan X aksen. Ini dia. Kemudian 3 X ini X sama dengan min Y. Nah, X sama dengan min Y karena X kuadrat berarti min Y kuadrat kurang 6. Nah, X kuadrat X aksen sama dengan 3 karena di sini min Y aksen berarti Y aksen kuadrat kurang 6. Maka inilah garis kita ya, persamaan garisnya, bayangan persamaan garisnya. Nah, dari bayangan ini karena dia pakai Y aksen maka bisa kita ambil. Jadi bayangan kurva Y sama dengan 3X kuadrat kurang 6 pada rotasi 0,-90 derajat adalah X sama dengan 3Y kuadrat kurang 6. Nah, itu untuk rotasi. Nah, sekarang kita lihat lagi yang terakhir itu dilatasi ya, dilatasi atau perkalian. Nah, sekarang kita lihat lagi dilatasi. Nah, untuk dilatasi atau perkalian ini pengertiannya. Nah, kita menggunakan faktor skala. Faktor skala itu untuk menentukan ukuran perbesaran dan pengecilan. Nah, titik pusat dilatasi ya itu 0,0. Nah, sekarang silakan anak ibu lihat gambar ibu. Nah, sekarang ini gambar ibu ya. Nah, sekarang gambar ibu ini gambar aslinya adalah A, B, C, segitiganya. Ini A, B, C. Nah, sekarang kalau dia kita perbesar, ya, kita perbesar sesuai dengan skalanya,
maka dia menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Segitiga A aksen ya, B aksen, C aksen. Itu kalau kita perbesar. Kalau kita perbesar itu berdasarkan skala ya, faktor skala. Sekarang kalau kita perkecil ya, kita perkecil, makin kecil dia ke 0,0 ya, maka dia makin kecil, maka di sini gambarnya adalah A aksen aksen, B aksen aksen, C aksen aksen, titiknya ya. Berarti ini segitiganya makin kecil. Nah, itu kalau kita lihat dilatasi ya. Nah, sesuai dengan skalanya. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam bentuk lain. Nah, dalam bentuk lain untuk K ini adalah skala kecil, besar dari 1 itu perbesaran ya, makin besar dia. Kalau 0 kecil dari K ini skala, kecil pula dari 1 itu pengecilan. Makin kecil gambar kita tadi. Nah, sekarang untuk K kecil dari 0 itu termasuk dia perbesaran. Nah, sekarang kita coba lihat titiknya lagi. Untuk titik X, Y dilatasikan dengan faktor skala dan pusat dilatasinya 0,0. Nah, sekarang dari bentuk ini bisa kita ambil rumusnya. Ini adalah rumusnya ya. Bisa kita ambil rumusnya di sini. Untuk titik A X, Y dilatasikan 0,K ya. A aksennya menjadi K ini dikali dengan X atau X dikali dengan K berarti KX, Y dikali dengan K berarti KY. Inilah untuk A aksennya kalau kita pakai X, Y. Nah, kalau kita pakai A-nya adalah titiknya A, B, berarti untuk dilatasikannya adalah 0,K, berarti kita kali A kali K, KA untuk A aksen ya, B kali K, KB. Nah, contoh. Tentukan bayangan titik P 8,-5 oleh dilatasi 0,4. Nah, sekarang kita jawab. Ini rumus kita barusan. Nah, kita ganti A dengan 8, B dengan -5. K kita adalah 4, berarti K ini adalah faktor skalanya ya. Kita kali berarti 8 kali 4 ini, atau 4 kali 8 untuk P aksennya. Kemudian -5 kali 4 berarti 4 kali -5 sama ya. 4 kali 8 32, 4 kali -5 adalah -20. Berarti P aksen kita adalah 32, -20. Nah, sekarang lagi kalau kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Titik P kita -4, -1 adalah hasil dilatasi dari P ya. Ini P aksen ya. P aksen kita adalah -4, -1. Sehingga P kita ya 8,2. Pusatnya 0,0 dan faktor skala K ya yang akan kita cari. Nah, berarti dari rumusnya kita tadi titik A kita adalah A, B, kemudian OK, A aksennya adalah KA, KB. Nah, sekarang ini dia. Kita lihat langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Untuk titik P kita adalah tadi 8,2, sedangkan P aksennya adalah -4, -1. Berarti 8 kali K, 8K sama dengan -4. Atau kita ambil satu persatu boleh. Kemudian -2 kali K ya. -2 kali K adalah 2 kali K. 2 kali K sama dengan -1 ya. 2 kali K sama dengan -1. Jadi 8K sama dengan -4, berarti K-nya sama dengan -4/8. K sama dengan -1/2. Nah, sekarang untuk yang titik sumbu Y-nya 2K sama dengan -1 ya. 2 kali K sama dengan -1, ini dia. Berarti K sama dengan -1/2. Jadi K-nya sama-sama -1/2 ya. Harus sama. Kalau dia tidak sama berarti salah. Sekarang kita lihat lagi dilatasinya dengan pusat S
X, Y. Kalau tadi pusatnya 0,0. Sekarang apa pula rumusnya? Nah, rumusnya sama dengan seperti tadi, tapi di sini kita ambil S-nya X, Y. Nah, sekarang titik P kita A, B dilatasi S, X, Y, K. Berarti untuk P aksennya K kali A kurang X tambah X. Untuk sumbu Y-nya K kali B kurang Y tambah Y. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, tentukan bayangan titik P 8,5 dilatasikan dengan pusatnya S 6,9 dan faktor skalanya 2. Jadi K-nya 2 ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini diketahuinya. Nah, sekarang ini rumusnya. Kita ambil A adalah 8, B adalah 5. Sedangkan S, Y-nya, X, Y-nya adalah 6,9. K-nya 2. Nah, sekarang kita kalikan. Ya. 2K 2 kali ya A-nya 8 kurang 6. Ini dia. Kemudian tambah X, tambah 6 lagi. Untuk Y, K-nya adalah 2, B-nya 5, berarti 5 kurang 9 ditambah 9. Ini dia, karena Y kurang Y tambah Y. Nah, sekarang kita selesaikan. 2, 8 kurang 6, 2 tambah 6. Kemudian untuk yang Y, 2, 5 kurang 9 adalah min 4 tambah 9. Nah, sekarang 2 kali 2, 4 tambah 6, 10. 2 kali min 4 adalah min 8 tambah 9 dapat 1. Berarti P aksen kita adalah 10,1. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, jika titik A aksen adalah 18,31 dan titik titik A-nya adalah min 6,3. S-nya adalah dilatasinya adalah 0,10 dan faktor skalanya adalah K. Berarti K yang kita cari. Sekarang ini rumusnya. Nah, sekarang kita ambil titik A-nya min 6,3, min 6,3, S kita adalah 0,10, K belum tahu. Nah, A aksen kita adalah ya, A aksen kita adalah min 18,31. Nah, ini dia aksen kita adalah 18,31. Nah, di sini kita sesuaikan dengan rumusnya, berarti di sini K ya. K belum tahu K kita, berarti A-nya adalah min 6 dikurang 0, min 6 kurang 0, kemudian ditambah 0. Itu untuk X-nya. Nah, sekarang untuk Y-nya, K-nya tetap, B-nya B kurang Y tambah Y. Y-nya 3 berarti K kali 3 dikurang 10 ditambah 10. Ini dia. Nah, sekarang ini kan 18 tadi. Nah, kita bawa K kali min 6 kurang 0 ditambah 0. 0 tambah 0 habis ya. K kali min 6 sama dengan 18. Berarti K sama dengan 18 dibagi min 6 dapat min 3. Nah, sekarang untuk Y-nya. Untuk Y-nya ini ya, K kali 3 kurang 10 tambah 10, ini dia sama dengan 31. Nah, berarti K 3 kurang 10 adalah min 7 kali K, min 7K tambah 10 sama dengan 31. Min 7K sama dengan 31 kurang 10, berarti min 7K sama dengan 21. K sama dengan min 21 bagi 7 dapat min 3. Jadi dia sama-sama ya, K-nya sama-sama. Kalau tidak sama berarti salah. Nah, sekarang Ibu akan kasih anak Ibu latihan. Silakan anak Ibu kerjakan.
ini latihan ini adalah sebahagian dari kisi-kisi semester ya. Jadi soal kisi-kisi semester ini serupa tapi tak sama ya. Silakan anak ibu bahas. Ini ibu kasih soalnya. Ini ada soalnya, ibu kasih soalnya ada 6 buah. Nah, silakan anak ibu kerjakan. Ibu berharap untuk ujian nanti mudah-mudahan anak ibu mendapatkan nilai yang bagus. Dan selamat bekerja. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.